Hola guys, kembali lagi bersama gue Trivela News. Hari ini khusus gue bikin konten untuk bahas kehadiran Shane Patinama di Persija Jakarta. Karena kemarin ketika gue baca laman resmi dari Instagramnya Persija, gue cukup kaget karena why Shane Patinama bermain di Liga 1. Dan pertanyaannya, kenapa dia dilepas oleh Buriram United? Apakah itu bicara mengenai performa, atau memang karena kita sama-sama tahu Shin ini mengalami beberapa kali cedera di Buriram, sehingga memang cukup membuat dia jarang tampil. Berbeda dengan Sandy Walsh, memang kalau di Buriram itu dia bermain sebagai selalu masuk ke dalam line up inti daripada Buriram. Tapi apapun itu teman-teman, gua appreciate untuk manajemen dari Persija. Mereka berani mendatangkan Saint Patinama dan jelas ini menjadi booster dan menjadi pemain yang menjanjikan yang bisa mengisi fullback kiri ataupun winger kiri daripada Persija. Selain daripada Saint Patinama, teman-teman, kita bisa lihat bahwa di jeda musim dingin ini Persija itu mendatangkan tiga pemain lainnya. Itu ada Fajar Fatur Rahman. Dia ini adalah mantan pemain Borneo yang memang sudah banyak berpengalaman juga di Liga 1. Kemudian juga ada Paulo Ricardo, ini pemain asal Brazil. Gua sedikit banyak lihat dia punya pengalaman juga bermain di Eropa dan Asia juga. Dan jelas ini menjadi tambahan inti daripada lini belakang Persija. Dan terakhir, seperti yang kita sama-sama tahu, ada Aladin Ajire. Jadi beliau ini didatangkan langsung khusus untuk mengisi lini serang Persija Jakarta yang sebenarnya bagi gue sih tidak ada di saat ini memang tidak ada yang masalah. Cuman mungkin bagi manajemen dan tim kepelatihan daripada Persija melihat kehadiran Ajire ini memang diharapkan bisa menjadi daya gedor baru dan menjadi mesin gol bagi Persija Jakarta dalam sesi kedua di BRI Liga 1 di musim ini. Teman-teman, kehadiran empat pemain ini jelas membuat peta persaingan daripada pemain-pemain di Persija menjadi semakin lebih sulit, lebih ketat karena memang kita sama-sama tahu seperti halnya Paulo Ricardo yang bermain sebagai back, jelas ini akan mengganggu posisi atau menit bermain dari Hansa Muyama, kemudian ada Muhammad Ferrari. Mereka biasanya itu menggantikan posisi daripada Jordi Amat atau Rizky Ridho yang kalau dalam pertandingan itu menerima larangan bermain karena kartu kuning ataupun karena cedera. Sedangkan kehadiran daripada Fajar Fatur Rahman dan Syed Patinama jelas ini menjadi gangguan juga bagi Rio Fahmi, Doni Tripamungkas, dan Alwi Faisal. Karena kita sama-sama tahu Rio Fahmi ini menjadi pilihan utama bagi Mario Souza itu di back atau fullback kanan Persija ataupun winger kanan Persija. Sedangkan kalau Doni Pamungkas itu biasa bermain di fullback kiri ataupun winger kiri Persija. Sedangkan Aladin Ajire jelas ini menjadi gangguan bagi Excel Runtukahu dan juga Gustavo Almeida. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan gue kenapa Ajire ini didatangkan? Karena memang sebenarnya kalau kita lihat di beberapa pertandingan terakhir, Maxwell, kemudian juga Excel Runtukahu, Gustavo Almeida, sekalipun juga ada Witan Sulaiman, sebenarnya mereka kerap kali menciptakan gol-gol yang menurut gue ya cukup produktif gitu. Tapi mungkin Marcio Souza selaku pelatih Persija memang mungkin punya penilaian lain, analisa lain. Dan ini sebagai kehadiran empat pemain ini, gua dari sisi gua melihat bahwa ini akan membuat peta persaingan perebutan gelar juara di musim ini semakin lebih ketat juga. Karena kita sama-sama tahu bahwa Persib Bandung saat ini menurut gua pribadi, pendapat gua pribadi ialah salah satu tim dengan kolektivitas dan produktivitas yang sangat baik. Mereka diisi oleh pemain-pemain yang berpengalaman. Lihat saja dari kiper ada Teja Pakualam, masuk ke back mereka ada Matrikardi, mereka ada pemain-pemain pengalaman seperti Federico Barba yang memang kemarin sepertinya informasi yang gue dapat itu tidak jadi berangkat ke Italia, tapi ini perlu dikonfirmasi kembali. Kemudian di lini tengah juga ada Eliano, ada Tom Hayi, ada Mark Klok, di depan ada mereka ada Beckham, kemudian ada ya penyerang-penyerang Persib Bandung yang sama-sama kita tahu Andrew Jung yang memang punya pengalaman mencetak gol dan mesin gol yang produktif juga. Sedangkan dari sisi Borneo FC ya kita lihat mereka juga cukup komplit dan saat ini memang mereka menjadi tim dari Indonesia bagian timur yang memang menjadi ancaman bagi Persib dan Persija dalam perebutan gelar juara di musim ini. Dan akan semakin menarik
teman-teman, khususnya bagi Persija sendiri, gue melihat bahwa Marcio Souza ini memang benar-benar menargetkan di musim ini bisa menjadi juara. Karena memang terakhir kali juara itu di 2018. Sehingga kehadiran pemain ini itu diharapkan bisa memberikan penampilan terbaik dan membuat kemenangan di setiap pertandingan Persija. So, congrats untuk kalian The Jack yang memang hadir di tengah-tengah pertandingan Persija nanti akan melihat 4 pemain baru, dan gua sebenarnya lebih kepada menanti-nanti bagaimana BRI Liga 1 ini semakin menarik lagi. Karena 3 tim ini kalau kita lihat dari klasmen yang ada itu posisinya tidak jauh, hanya selisih 1-2 poin saja. Sehingga memang sampai di akhir musim harusnya persaingan juara, perebutan juara itu menjadi akan lebih ketat. Demikian teman-teman konten dari gua. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Salam olahraga.